Di video ini kita bakal bahas pembahasan soal mini tryout UTBK PK dan PM part 8 Road to SNBT 2025. Nah, di mini TO ini kita bakal membahas tentang materi sistem persamaan linear. Ada 10 soal di mini TO ini dan kita bakal ulik satu-satu biar kalian ngerti tentang sistem persamaan linear. Oke, M sama dengan 50 plus 2X, B sama dengan 30 plus 4X. Pada sistem persamaan di atas, M dan B berturut-turut adalah banyak penjualan mie ayam dan bakso di warung Pak Kumis selama X hari setelah 1 Januari 2024. Berapakah banyak penjualan mie ayam Pak Kumis ketika jumlah penjualannya sama dengan bakso? Oke, jadi di sistem persamaan ini, M dan B ini masing-masing adalah menyatakan banyak penjualan. M itu mie ayam dan B itu untuk bakso. Nah, ini kondisinya setelah X hari setelah 1 Januari 2024, penjualan mie ayam atau M itu bakal sama dengan penjualan B atau bakso. Nah, M sendiri rumusnya adalah 50 plus 2X. Nah, B itu adalah 30 plus 4X. Nah, ini masing-masing kita kerjakan untuk nyari X-nya atau nyari X harinya setelah 1 Januari 2024 sehingga M itu sama dengan B. Nah, caranya adalah masing-masing ruas kiri dan kanan kita kurangi 30 buat mindah 30-nya. Jadi di sini kita kurangi 30. Di sini juga dikurangi 30. Hilang ya. Kayak gini. 30-nya hilang. Kemudian 50 kurangi 30 adalah 20. 2X-nya di ruas kiri dan kanan kita kurangi 2X masing-masing. Di sini ruas kirinya 2X-nya hilang, maka di sini 4X-nya kita kurangi 2X. Nah, di sini berarti 20 sama dengan 2X. Maka X-nya adalah 10. Berarti penjualan mie ayam dan bakso akan sama setelah 10 hari sejak 1 Januari 2024. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa penjualan baksonya? Maka 10 ini kita substitusiin ke persamaan B sama dengan 30 plus 4X. Nah, 10 ini kita substitusiin ke sini. Jadinya adalah berarti 30 plus 4 kali 10. Jadinya adalah 30 plus 40, yaitu adalah 70. Nah, maka jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Jika pasangan PQ merupakan penyelesaian sistem persamaan 1 per A dikurangi 1 plus B sama dengan negatif 3 dan 1 per A plus B sama dengan 1, maka nilai 6P dikurangi Q adalah, oke, soal ini bisa kita selesain dengan cara substitusi dan eliminasi. Nah, kita pertama cari substitusinya yang gampang. Yang gampang di sini adalah B. Nah, B ini kita bisa bikin kayak gini. Nah, B sama dengan 1 dikurangi 1 per A. Ya kan? Nah, ini kita samain dulu penyebutnya. Jadinya adalah penyebutnya A, di sini A dikurangi 1. Jadi B adalah A dikurangi 1 per A. Nah, ini kita substitusin ke persamaan 1. Kayak gini. Nah, kita tulis ulang. Di sini jadi 1 per A dikurangi 1 plus B. B-nya adalah A dikurangi 1 per A. Sama dengan negatif 3. Nah, ini kita samain penyebutnya. Jadi kita kaliin silang, ini kita kali A per A di sini kita kali A min 1 per A min 1 kayak gitu. Nah, di sini berarti jadi A per A dikali A min 1 jadinya A kuadrat dikurangi A plus di sini sama ya kan? A kuadrat dikurangi A. Ini jadi A min 1 kali A min 1 jadi A min 1 kuadrat dikurangi sama dengan min 3 kayak gini. Nah, kita urain dulu. Ini A, ini jadi A kuadrat dikurangi 2A plus 1. Penyebutnya sama. A kuadrat dikurangi A sama dengan negatif 3. Nah, ini yang atas jadi A kuadrat dikurangi A dikurangi 2A berarti jadi dikurangi A plus 1 per A kuadrat dikurangi A sama dengan negatif 3. Kita kali silang jadinya adalah A kuadrat dikurangi A plus 1 sama dengan min 3 dikali A kuadrat jadinya adalah min 3A kuadrat plus 3A.
Nah, kayak gini. Kita bisa pindah-pindahin ruas, jadinya adalah 3A kuadrat dikurangi 3A kuadrat pindah ke kiri jadi plus A kuadrat plus 3A kuadrat, jadinya adalah 4A kuadrat. Negatif A di kiri ada 3A, 3A pindah ke kiri jadi negatif. Di sini negatif 1 ditambah negatif 3 jadinya adalah negatif 4A. Plus 1 sama dengan 0. Nah, udah kayak gini. Nah, ini kita bisa faktorin. Nah, ini faktornya adalah berarti 2A dikurangi 1 dikali 2A dikurangi 1. Kita tes 2A kali 2A 4A kuadrat. 2A dikali negatif 1 negatif 2A. Negatif 1 kali negatif dikali 2A negatif 2A ditambah berarti negatif 4A. Negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1. Berarti ini hasilnya. Berarti A-nya di sini adalah setengah, ya kan? Kayak gitu. Berarti kita bisa nyari nilai B-nya. Berarti B-nya kita tinggal substitusi nilai A-nya. Berarti di sini adalah B sama dengan setengah dikurangi 1 per setengah. Kayak gitu. Setengah dikurangi 1 berapa? Iya, negatif setengah per setengah. Setengah. Ini sama nih. Tapi di atas negatif. Berarti negatif 1, ya kan? Oke. Kita udah ketemu B-nya adalah negatif 1 dan A-nya adalah setengah. Dan dimana kita tahu di soal adalah pasangan penyelesaiannya itu adalah P dan Q. Ini anggap aja adalah A dan B gitu. Berarti P-nya ini adalah setengah. Oh, sorry. Oh ya bener, P-nya adalah setengah dan Q-nya adalah negatif 1. Berarti ini 6P. 6P dikurangi Q. 6. Kita kaliin setengah. Dikurangi Q. Q-nya adalah negatif 1. Berapa tuh jawabannya? Ini 3 dikurangi negatif 1. Jadinya adalah 3 plus 1 sama dengan 4. Jawabannya adalah B. Di soal berikutnya. Di toko roti Amanah, Sofyan membeli 4 kue pukis, 2 risol mayo, dan 3 sosis Solo dengan harga 26.000. Oke. Kita langsung tulis aja. Berarti dia beli 4 kue pukis di sini 4P plus 2 risol plus 3 sosis Solo itu seharga 26.000. Yes. Kayak gini. Terus apa lagi? Latifah membeli 3 kue pukis, 3 risol mayo dan sebuah sosis Solo dengan harga 21.500. Oke. Berarti di sini adalah 3 pukis plus 3 risol mayo terus sebuah sosis Solo seharga 21.500. Kayak gini. Kemudian Putra membeli 3 kue pukis dan sebuah sosis Solo dengan harga 12.500. 3 pukis dan enggak ding. Di sini berarti sosis Solo. Yap. Seharga 12.500. Nah, yang ditanya adalah jika Ningrum ingin membeli 4 kue pukis dan 4 risol mayo, kemudian ia membayar dengan uang 30.000, berapakah uang kembalian yang diterima Ningrum? Oke. Berarti yang ditanya adalah 5P plus 4 risol. Kayak gitu. Nah, ini kita bisa kerjain pakai eliminasi substitusi. Nah, yang paling gampang adalah kita ilangin yang sama. Nah, di sini di persamaan 2 dan persamaan 3 ada yang sama. S sama P. Nah, ini kalau yang atas kita ini dulu, pisahin dulu. Nah, ini kita pisahin dulu. Nah, persamaan 2 dan 3 kita eliminasi. S dikurangi S dia hilang, 3P dikurangi 3P dia hilang. Jadinya adalah di sini 3R sama dengan 21.500 dikurangi 12.500. 21 ini 0, 0, 0. 21 dikurangi 12. 11 dikurangi 2 adalah 9. 1 dikurangi 1, dia habis. Nah, jadinya adalah 9.000. Maka harga 1 risol mayo 9.000 dibagi 3 adalah 3.000. Nah, kita udah ketemu harga risol mayo. Nah, kemudian kita substitusiin di persamaan 1 dan 2 yang ada risol mayonya. Berarti di sini kita tulis ulang ada 4P
ditambah 2 kali R, R-nya adalah 3000, berarti 6000 di sini. Di persamaan 1 plus 3S sama dengan 26.000. Nah, terus di persamaan 2 berarti di sini adalah 3P plus 3 kali R 9.000. Kayak gini. Plus S sama dengan 21.500. Ini agak nggak enak ya. Kita pindah dulu ke bawah. Whoops, ketinggalan. Kebanyakan. Ya, kayak gini. Nah, kemudian kita ini dulu deh, pindah-pindahin dulu. Ini 6.000-nya kita pindah ke sini, berarti 6.000-nya hilang ya. Ini 6.000-nya hilang. Ini berarti 26.000 dikurangi 6.000 berapa? 20.000 di sini. Ini 20.000. Terus 9.000-nya juga kita hilangin, pindah ke kanan. 9.000 21.500 dikurangi 9.000 jadinya adalah 12.500 ya kan. Nah, kayak gini. Nah, sekarang tinggal P sama S-nya. Nah, kita mau substitusi yang mana? Kita substitusi yang S dulu. Berarti di sini buat ininya, buat nyamain S-nya, ini kali 1, ini kali 3. Nah, jadinya kita tulis ulang. Yang atas tetap karena cuma dikali 1. Jadinya ini tetap 20.000. Nah, yang bawah karena dikali 3 ini jadi 9P plus 3S sama dengan 12.500 kali 3 berapa tuh? 37.500. Ini nolnya kurang 1. Kita eliminasi. Yap. S-nya hilang, ini jadi negatif 5P. Ini berarti jadi negatif berapa tuh? 17.500, ya kan? Nah, berarti P-nya itu, pukisnya itu 17.500 bagi 5. Berapa tuh? 17 bagi 5 adalah 3, berarti 25 bagi 5 adalah 5. 3.500. Yap. Nah, pukisnya udah ketemu, risolnya udah ketemu, berarti yang belum ketemu adalah sosisnya. Kita pakai persamaan 3. Kita pindah ke sini. Kita pakai persamaan 3. 3P plus S sama dengan 12.500. P-nya udah ketemu, pukisnya udah ketemu. 3 kali 3.500 berapa? Yap. Berarti adalah 9 dan 15. Berarti 10.500. Plus S sama dengan 12.500. 10.500, ini 12.500, 12.500 dikurangi 10.500, kita dapat harga sosisnya, berarti adalah 2.000. Oke, berarti risolnya adalah 3.000, pukisnya adalah 3.500, sosisnya adalah 2.000. Nah, yang ditanya adalah 5 pukis dan 4 risol. Nah, berarti 5 kali 3.500, ya, berapa tuh? 5 kali 3.500, 15 sama 25, 17.500. Balik lagi ya kan. 17.500 plus 4 risol. Risolnya 3.000 kali 4. Berapa? 12.000. Nah, tambah berarti 17 tambah 12, 29.500. Nah, dia bayarnya 30.000. Harganya 29.500. 30.000 dikurangi 29.500, sisa berapa? Sisa 500. Ini jawabannya. Tuh, ada di B. Oke, Pak Edo merupakan seorang peternak bebek dan sapi. Jika total kaki hewan ternak Pak Edo adalah 240 dan total kepala hewan ternak Pak Edo adalah 75, maka jumlah sapi Pak Edo adalah berapa ekor? Oke, pertama kita harus pahamin dulu soalnya. Dan kita bikin pemodelan matematikanya. Pertama adalah kita punya bebek dan sapi, ya kan? Bebek dan sapi, totalnya berapa? Ada 75 di sini. Yes, kayak gini. Nah, kemudian kita punya total kaki. Agak unik sih, kaki. Ya, kaki bebek dan sapi jumlahnya adalah 240. Nah, ini modelingnya gimana? Kaki bebek berapa? 2, berarti 2 kali bebek. Nah,
2 kali jumlah bebek berarti jumlah kaki bebeknya, ya kan? Terus sapi itu kakinya berapa? 4 kali jumlah sapinya, yaitu jumlah kaki sapi totalnya. Dan totalnya berapa? 240. Nah, ini kita bisa eliminasi dan substitusi. Oke, kita bikin yang sama dulu. Karena di sini nyari sapi, ya udah, berarti yang dieliminasi adalah bebeknya. Berarti kita eliminasi B. Oke. Yang atas kita kaliin dengan 2, yang bawah kita kaliin dengan 1 aja. Kayak gini. Berarti ini jadi 2B plus 2S sama dengan 150. Ini 2B plus 4S sama dengan 240. Yes, kita eliminasi. B dikurangi 2B dikurangi 2B, hilang ya. 2S dikurangi 4S, jadinya adalah negatif 2S. 150 dikurangi 240, jadinya adalah negatif 90. Oke. S berarti adalah 45. Yes. Berarti sapinya adalah 45 ekor. Udah, gitu doang. D. Oke. Berapakah perbandingan nilai A banding B banding C dari sistem persamaan 2A plus 5C sama dengan 27? Negatif A dikurangi 2B plus 6C sama dengan negatif 6. Dan 3B plus 2C sama dengan 33. Nah, ini caranya kita bisa pakai substitusi dan eliminasi. Nah, yang pertama, kita bisa pakai di sini, di persamaan 1, kita bisa ubah. Kita ambil variabel A-nya. Dari A kita substitusi ke persamaan 2. Jadi, ini nanti kan A sama dengan C kayak gitu, dan kita pindah ke sini substitusi ke persamaan 2. Dia nanti tinggal jadi variabelnya B dan C, dan kita bisa eliminasi di persamaan 3 untuk nyari entah B-nya atau C-nya kayak gitu. Nah, oke. Pertama kita ubah dulu persamaan pertama. Itu jadi kita tulis ulang dulu, yaitu adalah 2A plus 5C sama dengan 27. Nah, ini kalau kita ubah jadi bentuk A, ini kan jadi 27 dikurangi 5C, maka A adalah 27 dikurangi 5C per 2. Nah, udah ya. Kemudian kita substitusiin A-nya ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 berarti negatif A dikurangi 2B plus 6C sama dengan negatif 6. Nah, negatif A-nya kita ganti dengan ini. Berarti adalah negatif 27 plus 5C per 2 dikurangi 2B plus 6C sama dengan negatif 6. Nah, buat ngilangin 2-nya, kita kalikan ruas kiri dan kanan dengan 2. Berarti di sini jadi negatif 27 plus 5C, hilang ya penyebutnya. 2B kali 2 berapa? 4B. 6C kali 2 berarti 12C. 12C. Negatif 6 kali 2 adalah negatif 12. Nah, ini bisa kita operasiin. Berarti di sini ada 4B negatif. 5C plus 12C adalah 17C. 27 pindah ke kanan, jadi positif 27 dikurangi 12, jadinya adalah 15. Nah, kita udah ketemu persamaan kedua. Ini bisa kita eliminasi dengan persamaan ketiga. Jadi di sini kita bisa eliminasi 3B plus 2C sama dengan 33. Nah, biar sama gimana? Kita hilangin B-nya dulu. Yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali 4. Biar sama-sama jadi 12. Nah, ini berarti jadi gini. Negatif 12B plus 17 kali 3 berarti dia adalah 51 C sama dengan 45. Nah, kemudian yang bawah jadi 12B plus kali 2 kali 4 yaitu adalah 8C. 33 kali 12 yaitu adalah 132. Nah, ini cara eliminasinya gimana? Karena ini negatif, ini positif, berarti ditambah biar B-nya hilang, ya kan? Ini hilang ditambah, ya kan? 51 plus 8 yaitu adalah 59C. Di sini 45 tambah 132. Sini 7, 7, 1, 177.
C-nya adalah 177 per 59. Berapa tuh? 3. Nah, kita udah dapat nilai C-nya adalah 3. Nah, berikutnya kita substitusi C itu ke persamaan, entah persamaan 2 atau persamaan 3. Tapi kayaknya kita enak ke persamaan 2 ya, karena ini, ke persamaan 3. Karena angkanya kecil. Nah, C-nya adalah 3, berarti kita bisa nyari nilai B-nya. Di sini 3B plus 2, C-nya adalah 3, adalah 33 menurut persamaan 3. Nah, ini 3B plus 6 sama dengan 33. 3B, 6-nya pindah ke kanan ya. 33 kurangi 6 jadinya adalah 20. Berapa tuh? 27 ya. 27. Nah, B-nya berarti adalah 9. Nah, kita udah ketemu B-nya, C-nya, berarti kita bisa nyari A-nya. Oke, kita pakai persamaan 2 atau pakai persamaan 1 bisa, pakai C untuk nyari A-nya. Jadi pakai persamaan 1, 2A plus 5 kali C, C-nya adalah 3 sama dengan 27. Ini 2A plus 15 sama dengan 27. 2A 15 pindah ke kanan jadi negatif. 27 kurangi 15 berapa? 7 kurangi 5 adalah 2, berarti di sini adalah 12. Oke. A-nya adalah 6. Nah, kita udah ketemu. A-nya 6, B-nya 9, C-nya 3. Berarti kalau dibandingin A banding B banding C sama dengan 6 banding 9 banding 3. Nah, kita sederhanain. FPB dari 3 angka ini adalah 3, ya kan? Kita sama-sama bagi 3. Jadi di sini adalah 6 bagi 3 adalah 2, 9 bagi 3 adalah 3, dan 3 bagi 3 adalah 1. Nah, berarti jawabannya adalah 2 banding 3 banding 1, yaitu adalah yang A. Oke, soal berikutnya. Tentukan nilai X, Y, Z dari sistem persamaan berikut. 2X plus 2Y plus Z sama dengan 3,5. 3X plus 2Y plus Z sama dengan 4. X plus 3Y plus Z sama dengan 3,25. Nah, kalau kita lihat soalnya, ini tuh ada polanya. Dan ada yang sama nih. Ini 2Y, ini Z, 2Y, ini Z. Berarti kalau kita eliminasi dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, otomatis Y sama Z-nya ini bisa hilang dan kita bisa dapetin nilai X-nya. Jadi, kita tulis ulang persamaan 2 adalah 3X plus 2Y plus Z sama dengan 4. Dan persamaan 1 adalah 2X plus 2Y plus Z sama dengan 3,5. Nah, ini kalau kita eliminasi, kita kurangin kayak gini. Z kurangi Z hilang, 2Y kurangi 2Y hilang, 3X kurangi 2X, jadinya adalah X, 4 dikurangi 3,5, 0,5. Kita udah dapat nilai X-nya adalah 0,5. Nah, kemudian kita bisa ini ilangin, karena udah dapat X-nya, kita coba eliminasi dari persamaan 3 dan persamaan 2. Kita tulis ulang persamaan 2, itu adalah 3X plus 2Y plus Z sama dengan 4. Dan persamaan 3 yaitu adalah X plus 3Y plus Z sama dengan 3,25. Nah, kita ilangin Z-nya dan kita pengen ilangin X-nya. Tapi karena X-nya udah tahu, berarti kita nggak usah samain. Nilainya jadi 3 gitu, nggak usah. Berarti ini tinggal dieliminasin aja. 3X di 3X dikurangi X itu adalah 2X, dan 2Y dikurangi 3Y adalah negatif Y, dan Z dikurangi Z adalah hilang. 4 dikurangi 3,25 adalah 0,75. Ini adalah 0,75. Nah, karena X-nya udah diketahui yaitu adalah 1, berarti 2 dikali 0,5 dikurangi Y itu adalah 0,75. Nah, 2 kali 0,5 adalah 1 dikurangi Y sama dengan 0,75. Nah, Y-nya kita pindah ke kanan ya. Terus 0,75-nya kita pindah ke kiri. Y kayak gini, berarti ini adalah 0,25 dan ini adalah Y.
Nah, Y-nya udah ketemu yaitu adalah 0,25, X-nya adalah 0,5. Kemudian kita harus nyari Z-nya. Nah, kita pakai salah satu persamaan aja. Kita pakai persamaan ketiga, yaitu adalah ini. X plus 3Y plus Z sama dengan 3,25. Karena X-nya udah diketahui, X-nya adalah 0,5. Terus Y-nya juga udah diketahui, yaitu adalah 0,25. Ups, gak cukup tempatnya. Kita pindah dulu. Nah, kayak gini. X-nya adalah 0,5. Terus Y-nya adalah 0,25. Dan Z-nya belum diketahui, sama dengan 3,25. Nah, ini tetap 0,5. 3 kali 0,25 jadi 0,75 plus Z sama dengan 3,25. 3,25. Nah, 0,5 tambah 0,75 jadinya adalah 1,25 plus Z sama dengan 3,25. Nah, ini pindah ke kanan. Berarti kan 3,25 dikurangi 1,25. Berapa tuh? 2. Z adalah 2. Nah, kita udah ketemu. Z-nya udah ketemu. X-nya udah ketemu. Y-nya udah ketemu. Berarti jawabannya adalah ini, yang D. X 0,5, Y 0,25, dan Z adalah 2. Soal berikutnya. Fanny membeli 2 kuas dan 8 pensil dengan total harga yang dibayarkan adalah 32.000. Berapa harga pensil? Dan di sini kita punya 2 pernyataan, yaitu pernyataan pertama, Doni membeli 4 pensil dan 1 kuas dengan harga 16.000, dan pernyataan 2, Jaka membeli 12 kuas dengan harga 48.000. Oke, ini adalah soal bentuk pernyataan. Jadi kita disuruh ngecek apakah dengan pernyataan 1 aja cukup untuk menjawab pertanyaan, atau dengan 2 saja cukup menjawab pertanyaan, atau butuh dua-duanya, atau cukup dengan 1 aja dan salah satunya nggak cukup. Oke, kita cek. Nah, pernyataan di soalnya adalah 2 kuas ditambah 8 pensil itu harganya adalah 32.000. Nah, ini pernyataan di soal. Nah, dengan pernyataan gini aja kita belum bisa tahu nih harga kuas dan pensil. Nah, oke, kita cek pernyataan pertama. Oke, pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu adalah 4 pensil plus 1 kuas itu harganya adalah 16.000. Nah, pun juga kalau dengan pernyataan pertama kita juga belum bisa pastiin nih harga pensil dan kuasnya itu berapa, karena dia nggak ada keterangan lain yang bisa kita eliminasi atau substitusi kayak gitu. Nah, kita cek pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 itu adalah 12 kuas itu harganya 48.000. Nah, ini kita kan bisa bagi nih, sama-sama bagi 12, berarti kuasnya itu satunya adalah 4.000. Nah, dari kuas yang 4.000 ini kita bisa pakai substitusi ke pernyataan yang ada di soal, dan ketemulah nanti harga pensilnya, yang harganya adalah berarti 2 dikali 4.000 ditambah 8P sama dengan 32.000. Ini adalah 8.000 plus 8P sama dengan 32.000. 32.000 dikurangi 8.000 jadinya adalah 24.000. Berarti pensilnya adalah 24 bagi 8, 3.000. Nah, itu. Nah, kenapa pernyataan 1 nggak bisa ngejawab? Karena dia belum jelas juga. Maksudnya kayak 8P plus 1K. Harusnya ada pernyataan lain yang dia menguatkan kayak gitu. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah A. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi pernyataan 1 saja tidak cukup kayak gitu. Nah, kenapa nggak yang B? 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup.
Oke, kita boleh cek yang B. Berarti di sini adalah 4P plus 1K sama dengan 16.000. Nah, kita eliminasi dengan pernyataan yang ada di soal. Berarti ini adalah 8P plus 2K sama dengan 32.000. Oke, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Berarti ini adalah 8P plus 2K sama dengan 32.000. Dan yang bawah jadi 8P plus 2K sama dengan 32.000. Kita eliminasi, hilang semua. 8P dikurangi 8P hilang, 2K dikurangi 2K hilang, 32.000 dikurangi 32.000 dia hilang, ya kan? Berarti pernyataan satu ini nggak bisa buat ngejawab soalnya, kayak gitu. Berarti pernyataan B ini nggak valid, kayak gitu. Terus yang C, pernyataan satu saja atau pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Kita udah tes dengan pernyataan satu aja dia nggak cukup, tapi dengan pernyataan dua dia bisa ngejawab harga pensilnya berapa. Berarti ini tidak, karena satu atau dua, padahal satunya nggak bisa. Terus yang D, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Salah dong, karena yang dua bisa dipakai buat ngejawab harga pensilnya berapa. Terus yang E, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan dua tidak cukup. Gak bisa, pernyataan satu nggak bisa dipakai. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, kayak gitu. Ngerti kan? Soal berikutnya, petani mencampurkan 2 jenis pupuk untuk tanaman padi dan jagung. Oke. Setiap minggu petani mengeluarkan biaya sebesar 72.000 untuk campuran pupuk padi dan 114.000 untuk campuran pupuk jagung. Satu campuran pupuk padi mengandung 12 kg pupuk A dan 6 kg pupuk B. Satu campuran pupuk jagung itu mengandung 18 kg pupuk A dan 12 kg pupuk B. Jika petani ingin menanam ubi yang memerlukan campuran 20 kg pupuk A dan 30 kg pupuk B, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pupuk ubi? Oke. Nah, ini pemodelan matematikanya gimana? Oke, pertama, jadi ini ada tanaman padi. Habis itu ada tanaman jagung dan ubi. Nah, masing-masing dia tuh butuh pupuk kayak gitu. Nah, komposisi pupuknya itu ada pupuk A dan pupuk B kayak gitu. Nah, si padi dia itu butuh 12 kg pupuk A. Ini kalau kita highlight ya di sini. Pupuk padi mengandung 12 kg pupuk A dan 6 kg pupuk B. Nah, ini berarti caranya adalah 12 padi itu butuh 12 kg pupuk A ditambah 6 kg pupuk B yang total harganya itu adalah 72.000. Nah, kayak gitu. 72.000. Nah, sedangkan jagung dia itu butuh pupuk, yaitu adalah 18 kg pupuk A dan 12 kg pupuk B. Jadi nulisnya adalah jagung dia butuh 18 kg pupuk A ditambah dengan 12 kg pupuk B yang totalnya adalah 100. Kenapa nggak hijau? Oke. Totalnya adalah 114.000. Nah, kayak gitu. Ini adalah 114.000. Nah, sedangkan ubi dia tuh butuh ini berapa ini? 24 kg pupuk A dan 30 kg pupuk B. Tapi dia harganya belum diketahui. Berapa tuh kebutuhan rupiahnya buat pupuknya? 24 kg pupuk A dan 30 kg pupuk B. Harganya masih tanda tanya. Nah, kita harus nyari masing-masing harga pupuk A dan pupuk B. Nah,
Oke, kita bisa eliminasi substitusi dari padi dan jagung. Nah, kalau kita lihat di sini ada 6B, di sini ada 12B, bisa kita eliminasi dengan cara yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Jadinya kita pindah ke bawah sini. Oke, 12A. Oke, sorry. Kita kali 2 yang atas, yang padi jadi 24A ditambah 12B sama dengan 72 kali 2, yaitu adalah 144.000. Yang bawah jadi 18A, tetap ya, plus 12B sama dengan 114.000. Kita eliminasi. B kurangi B ya hilang, 24A dikurangi 18A, yaitu adalah berapa tuh? 6 ya kan? 6A sama dengan 144 dikurangi 114, 4 ya 0. Ini 30, ini hilang, berarti 30.000. Berarti pupuk A-nya adalah bagi 6, 30.000 bagi 6, yaitu adalah 5.000. 5.000 rupiah untuk pupuk A. Nah, pupuk B-nya gimana? Tinggal kita substitusi. Kita pakai persamaan yang angkanya kecil aja. 12A plus 6B sama dengan 72.000. Berarti 12 kali 6. 12 kali 5.000 ditambah 6B itu sama dengan 72.000. 12 kali 5, 60. 60.000 plus 6B sama dengan 72.000. Nah, kita pindah 60.000 kita pindah ke kanan, jadinya dikurangi 6B 72.000 dikurangi 60.000, hasilnya adalah 12.000. Berarti B-nya adalah 12 bagi 6, 2.000. B-nya adalah 2.000 rupiah. Kita udah tahu harga pupuk A-nya adalah 5.000, pupuk B-nya adalah 2.000. Berarti pupuk ubi yang persamanya adalah 24A plus 30B, berarti 24 dikali 5.000 plus 30 dikali 2.000. Ini 24 kali 5, 120.000 plus 30 kali 2, yaitu adalah 60.000. 120 plus 60, 180.000. Yes, berarti jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Diketahui X, Y merupakan solusi dari sistem persamaan linear 5X plus 2Y plus sama dengan 12 dan 3X plus Y sama dengan 15. Berapakah nilai X per 2 plus Y per 3? Oke, kita bisa pakai eliminasi substitusi seperti biasa. Ini sama dengan 12. Terus yang kedua adalah 3X plus Y sama dengan 15. Kita eliminasi yang mana? Y-nya aja ya. Ini kita kali 1, ini kita kali 2. Jadinya adalah, ini tetap yang atas 5X plus 2Y sama dengan 12. Yang bawah jadi 6X plus 2Y sama dengan 30. Yes, kayak gini. Kita eliminasi. 2Y-nya hilang, 5X dikurangi 6X negatif X, 12 dikurangi 30 negatif 18. X sama dengan 18. Kita udah ketemu X-nya. Kita cari Y-nya. Pakai yang mana yang gampang aja. Yang 3X plus Y sama dengan 15. 3X plus Y sama dengan 15. Kita substitusi. 3 kali 18 plus Y sama dengan 15. 3 kali 18 adalah 54. Plus Y sama dengan 15. Y berarti 15 dikurangi 54. Berapa tuh? 54 dikurangi 15 tapi negatif 4. 14 dikurangi 5 adalah 9. Tinggal 4. 4 dikurangi 1, 3. Dan negatif 39. Kurang rapi. Negatif 39. Kita udah ketemu X-nya, udah ketemu Y-nya. Tinggal bisa ngitung ininya. Berapa tuh? X per 2 plus Y per 3. X-nya adalah 18 per 2.
Y-nya adalah negatif 39 per 3. 18 bagi 2 adalah 9. Plus 39 bagi 3 adalah 13. Tapi negatif 9 dikurangi 13. Berapa tuh? Negatif 4. Ada nggak tuh negatif 4? Nggak ada. Berarti salah soal. Tapi yang mendekati ini B. Mungkin ini salah ketik. Tapi jawabannya adalah negatif 4. Tapi ini harusnya negatif. Kayak gitu. Nah, itu tadi adalah pembahasan soal-soal sistem persamaan linear di Mini-TO part 8. Dan jangan lupa buat tungguin Mini-TO berikutnya yaitu part 9 di minggu depan tentang materi lainnya. Selamat belajar!